syahdan. Program sekitar. Maka nyatalah sifat yang 5 kemudian daripada wujud yang ia tadi sifat apa? Sifat nafi. Itu. Ya, sifat yang 5 setelah wujud yang ia tadi sifat nafi itu sifat salbiyah namanya, artinya nafi sifat, meninggali yang tiada patut dipersifat oleh zat Allah Ta'ala. Jadi sifat yang sudah kita pelajari ada 6: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdani. Jadi wujud itu sifat nafsiyah. Tadi sifat nafsiyah. Iya kali. Kita betul yang bersyahadanya. Jadi yang pertama wujud itu dikatakan sifat nafsiyah. Apa arti nafsiyah? Kita nafsiyah diri. Nafsi itu diri. Jadi dikatakan nafsiyah karena wujud itu diri zat. Tidak dikarenakan dengan suatu karena. Jadi dari 6 sifat, yang pertama wujud itu sifat nafsiyah. Kemudian yang 5 sesudahnya itu dikatakan sifat nafi atau sifat salbiyah namanya. Salbi, nafi, adami itu bahasa Arab. Tiga-tiganya itu bahasa Arab. Salbi, nafi, adami artinya tidak. Sama. Jadi yang mana salbiyah? Mulai daripada qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, itu sifat salbiyah. Apa arti salbi? Nafi. Apa arti nafi? Adam. Apa arti adam? Tidak. Apa maksud tidak? Sifat-sifat yang 5 ini dengan sifat yang 5 ini meninggali. Ini menurut bahasa kita berdua. Meninggali arti meninggalkan yang tiada patut dipersifat oleh zat Allah Ta'ala. Jadi dengan sifat ini, dengan sifat qidam, dengan sifat baqa hingga seterusnya, meninggalkan yang tiada patut bersifat Allah dengan sifat tersebut. Sifat tersebut ditinggalkan. Bukan sifat ini yang ditinggalkan. Dengan sifat ini meninggalkan yang tiada patut bagi Allah. Contoh, patutkah Allah itu fana? Allah itu ada, wujud. Lalu Allah itu mati atau apa dari bahasanya? Fana. Apakah Allah, patutkah Allah seperti itu? Tentu tidak patut. Allah itu tidak patut setelah ada nanti dihubungi oleh tiada. Jadi untuk menolak tidak patut Allah itu dihubungi oleh tiada, tidak patut Allah itu bersifat dengan sifat fana, kita tolak sifat tersebut dengan kita katakan baqa. Jadi baqa, contoh dulu, baqa artinya kekal. Dengan kita katakan sifat baqa, menolak yang tidak patut pada Allah. Apa yang tidak patut di situ? Tidak patut adanya Allah itu ada akhirnya. Allah ada dan ada akhirnya. Itu kan tidak patut. Jadi tidak patut itu ditolak, kita tinggalkan dengan kita katakan Allah itu bersifat dengan sifat baqa.
Nah, itu pengertian salbi. Salbi menafikan atau mentiadakan yang tidak patut Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Yang tersebut itu bukan yang 5 ini. Qidam, baqa, yang 5 itu dengan sifat yang 5 ini menolak sejumlah sifat yang tidak patut ada pada Allah Ta'ala. Maka sifat ini dikatakan sifat salbi. Bukan ia yang tidak ada, tapi ia mentiadakan yang lain. Nah, itu maksudnya. Kemarin juga sudah kita kasih contoh. Allah itu ada, tidak diawali oleh tiada. Allah kita itu ada, diawali oleh tiada. Patutkah Allah sama dengan kita? Artinya adanya Allah diawali oleh tiada. Tidak patut. Tidak patut. Dengan apa kita katakan tiada patut? Allah itu diawali oleh tiada. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak patut Allah begitu. Maka kita katakan qidam. Nah, jadi qidam menolak apa? Qidam menolak adanya ada tiada sebelum adanya Allah. Nah, itu pengertian sifat salbiyah. Yang apa? Ada yang belum paham? Belum. Sembah dah. Belum. Nah, Aceh dina. Ya, Aceh. Yang santai. Gimana? Beredar boleh. Beredar. Story. Ya, jadi sifat salbi nya Aceh. Oh, ini dua bahasa. Sifat salbi, arti salbi hana tadi. Salbi, adami, nafi. Yang kan bahasa Arab maknanya tiada. Tapi bahasa Aceh hana. Jadi ngen sifatnya dapu hana yang hana patut ba Allah. Yang hana layak na sifat yang hana bagaimana pun. Sifat hal lain yang hana layak ba Allah yang berupa sifat tak tolak yang hana layaknya, tak tiadakan yang hana layaknya, yang itu dengan sifat yang 5 ini. Contoh lain bukan? Bahasa Indonesia lah. Contoh lain, Tuhan itu mirip kita. Itu kan tidak layak. Tuhan mirip kita, punya tangan, punya kaki, punya kepala, mirip manusia. Mirip siapa? Mirip Temia. Seperti saya turun dari mimbar Kufah ini. Mirip dia. Tidak patut Tuhan seperti itu. Maka kita tolak anggapan iktikad yang menyatakan Tuhan sama dengan manusia, sama tangannya, sama segalanya. Kita katakan mukhalafatuhu lil hawadis. Apa arti mukhalafatuhu lil hawadis? Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Apa arti bersalahan? Tiada sama Allah dengan yang baru. Jadi sudah cukup contoh dulu, nanti pada pembahasan juga seperti itu. Jadi salbiyah sifat nafi. Apa arti sifat nafi? Sifat yang mentiadakan yang tiada patut. Dan mentiadakan yang tidak patut. Jadi sehingga kita baca kesimpulan dulu. Sehingga sifat qidam, sifat salbiyah yang 5 tadi, itu maknanya semua diawali dengan tidak. Qidam artinya sedia. Qidam sedia, baqa kekal. Apa lagi? Mukhalafatul hawadis, bersalahan Allah dengan yang baru. Qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Wahdaniyah, satu. Itu masih terjemahannya. Tapi maksudnya qidam tidak ada awal. Baqa tidak ada akhir. Apa lagi? Mukhalafatul hawadis, tiada serupa Allah dengan yang baru. Qiyamuhu binafsih, tiada berhajat Allah kepada mahal, dan seterusnya. Yang terakhir,
Wahdaniyah tiada dua. Ini kan 5 itu semuanya dimulai dari tiada. Tiada awal, tiada akhir. Apa arti kidam? Tiada awal. Apa arti baqa? Tiada akhir. Apa arti mukhalafatuhu? Tiada sama. Pendek-pendek saja. Tiada sama. Qiyamu binafsih, tiada berhajat. Wahdaniyah tiada dua. Makanya kenapa maknanya tiada-tiada? Itulah menunjukkan bahwa dia itu sifat menafikan yang lain. Makanya maknanya tiada, mentiadakan yang lain. Tiada awal. Apa yang ditiadakan? Adanya awal. Ada yang mendahului. Itu tiada patut. Allah begitu. Maka ditiadakan dengan kita katakan qidam. Sudah jelas. Jadi nanti harus sampai kepada makna itu. Arti qidam, sifat Allah qidam. Contoh nih, sifat Allah qidam. Arti qidam sedia. Maksud sedia itu bagaimana? Itu harus tidak ada awal. Atau tidak ada, itu maknanya panjang. Tidak ada yang mendahului. Ada berapa makna lah. Yang maksud tetap dimulai dari kata tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak serupa, tidak berhajat, tidak ada dua. Sedangkan kudrah nanti bukan tidak, maka dia lain. Nah, jadi itulah salbiyah. Jadi kenapa dikatakan salbi? Nah, ini seperti yang kita jelaskan kemarin waktu minggu yang lalu. Dalam bahasa Arab itu kalau disebut nama ada alasannya. Yang kemarin apa? Nafsi. Kenapa dikatakan nafsi? Apa makna nafsi menurut kamus Arab? Ternyata kalau kita buka kamus Arab, makna nafsi, arti nafsi adalah diri. Kenapa sifat wujud dikatakan nafsi? Itu ada jawabannya. Nah, sekarang salbi. Kenapa 5 sifat ini dikatakan salbi? Nah, ini harus tahu nih nanti supaya jangan beranggapan ulama-ulama dahulu itu seenaknya saja buat nama yang buat susah kita. Nah, ini salbi inilah. Kenapa dikatakan ini salbi? Ada alasannya, ada hubungannya. Kenapa tidak dikatakan Sanusi saja? Jadi 5 Qidam sampai Wahdaniyah itu sifat apa? Sifat Sanusi. Apa hubungannya? Apa hubungannya sifat Sanusi? Jadi maka dikatakan ini sifat salbi. Apa arti salbi? Bukan kamus Arab sudah saya katakan tadi. Salbi, adami, apa lagi? Nafi, maknanya tidak. Jadi kenapa sifat ini dikatakan salbi? Nanti kita ada nama lain ini. Sifat ini dikatakan sifat adami. Nah, sekarang ini dulu lah salbi. Kenapa sifat ini dikatakan salbi? Padahal kalau kita tengok kamus bahasa Arab salbi itu bermakna tidak. Apa hubungannya sifat ini dengan nama? Jawabnya karena memang sifat ini menafikan yang tiada patut, yang tiada layak. Makanya dikatakan sifat ini sifat salbi. Jadi salbiyah itu tidak ada pengaruh. Nafsiyah tidak ada pengaruh. Yang beda Muhammad sama Muhammadiyah, itu beda. Kalau salbiyah itu sama saja. Apa deh? Tapi kalau Muhammadiyah itu beda. Ibn Nabi kepada Muhammad, jangan kepada Muhammadiyah. Artinya wa haqiqatu salbiyatu hiya ibaratun an nafyin ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Artinya bermula sebenar-benar hakikat sifat salbiyah itu yaitu ibarat suatu istilah daripada nafi. Sudah paham nafi apa? Mentiadakan segala sifat yang tiada patut bersifat dengan dia oleh Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia. Nah, itulah hakikat sifat salbiyah. Hakikat sifat salbiyah suatu istilah itu. Salbiyah itu suatu istilah. Nah, itu ibarat daripada mentiadakan segala sifat yang tiada patut bersifat dengan dia oleh Tuhan kita. Contoh-contoh tadi, adanya Tuhan diawali oleh yang lain, itu tiada patut. Jadi kita tiadakan itu yang tiada patut dengan sifat salbiyah ini. Maka karena adalah makna qidam itu, kan sifat yang kedua wujud qidam.
Apa makna qidam? Makna qidam itu ibarat suatu istilah itu, ibarat daripada nafi tidak. Nah, ini harus hati-hati ini. Nafi, apa arti nafi tadi? Tidak. Nafi tidak. Nah, tidak lagi kan? Nah, maka nafi tidak, yang mendahului tidak itu bagi ada zat Allah Ta'ala. Nah, paham kan ini? Ini jangan cari mudah. Jangan ada di hati masing-masing ini. Alah, nak usah yang begitu, yang lain bahasa yang mudah bagaimana? Bisa, tapi ini kitab. Nanti kalau lupa tengok kemana? Kan ke sini. Jadi supaya dipahami bahasa yang digunakan dalam kitab. Walaupun kita punya bahasa lain yang lebih mudah, tapi kita harus paham yang ini dulu. Apa makna kitab? Suatu istilah, suatu ibarat daripada nafi tidak. Nafi tidak. Jadi kita balik. Nafi menjadi tidak atau bagaimana? Daripada mentidakkan tidak. Bagaimana bahasanya? Inilah dia. Bukan berakal. Mentiadakan tiada. Kan sama saja. Mentiadakan tiada, yang mendahului tiada itu bagi ada zat Allah Ta'ala. Ada yang sudah paham belum? Ada. Jadi qidam artinya sedia. Dalam bahasa lain, arti qidam, adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Tidak diawali oleh tiada. Tiada, kemudian ada. Kan gitu. Jadi qidam ini dalam bahasa kitab ini, qidam ini suatu ibarat menafikan tiada. Menafikan tiada, yang mana tiada itu mendahului ada wujudnya Allah. Adanya Allah diawali oleh tiada. Ini tiada ini yang ditiadakan oleh qidam. Coba nukah. Coba. Ya. Adanya Allah gimana? Adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Kalau adanya kita kan begini, tidak ada, tidak. Ini bukan tidak ada nih, ada, tidak, kita situ, tidak, ada, tidak. Ini kita dari tidak ada, kemudian nanti tidak ada, kemudian ada lagi nanti waktu bangkit. Allah itu ada. Apakah adanya Allah seperti adanya kita diawali oleh tidak, kemudian ada, seterusnya nggak tahu lagi. Karena yang bahas ini dulu, tidak, kemudian ada. Apakah Allah seperti itu? Nah, jadi kita nafikan tidak ini. Sebelum ada itu ada tidak tadi. Ini kita tiadakan, tidak ada tidak. Apa susahnya kan? Itu bahasanya. Tidak ada tidak. Yang mendahulukan tidak itu bagi wujudnya Allah. Nah, itu tidak ada. Kita nafikan dia dengan kata kita tidak. Nah, jadi dengan kita kata tidak, adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Jadi ini bahasa yang mudah nih. Tidak diawali oleh tiada. Tapi dalam bahasa kita tadi menafikan tidak. Artinya mentiadakan tiada. Mentiadakan tiada. Yang tiada itu mengawali ada wujudnya Allah. Jadi artinya adanya Allah bukan diawali oleh tiada. Bukan diawali oleh tiada. Bukan seperti adanya kita. Kita dari tidak ada. Allah tidak diawali, Allah ada, tidak diawali oleh tiada. Tidak diawali oleh tiada inilah yang dinafikan oleh qidam. Itu ben bukan kata asalnya nafi tidak, nafi pun tidak pun tidak. Yalah, mentiadakan tiada. Kan sama itu. Kata tiada, tapi bagaimana? Mentiadakan tiada. Yang mengawali tiada itu bagi ada wujudnya Allah. Wujud Allah diawali oleh tiada. Ini tidak patut. Nah, ada. Jadi karena sama sekali saja ada.
Untuk apa dibilang ada? Ada. Sama kan? Ada terus. Maka ada. Kalau kita tidak ada. Kemudian ada. Allah ada. Sekali ucap ada. Jadi tidak ada yang diawali oleh tiada. Itu Allah. Jadi itulah pengertian tidak. Menafikan, kan? Ibarat daripada nafi tidak. Nafi tidak yang mendahului tidak itu bagi ada zat Allah Ta'ala. Yang tidak paham nanti, yang tidak bisa paham ini, tulis nanti di rumah sendiri. Ada, tidak. Jadi itu kita. Tidak, ada, tidak. Tulis pakai kotak 3. Jadi kidam itu apa? Menafikan tidak. Tidak inilah yang pertama kita tulis tidak, ada, tidak. Jadi kidam itu apa? Menafikan tidak. Yang mana? Yang ini. Jadi tidak ini tidak ada pada Allah. Apa juga? Ada. Dapat. Dapat. Tahu. Dan makna baqa. Baqa kan kekal. Apa makna di sini? Makna baqa itu ibarat daripada nafi tidak juga. Nafi tidak yang menghubungi tidak itu bagi ada zat Allah Ta'ala. Kalau tadi tengok ke belakang, sekarang tengok ke depan. Setelah wujud, seperti kita ini wujud. Setelah wujud kita ada apa? Kita akan dihubungi oleh tiada. Dari tidak ada dan akan dihubungi kita ini oleh tidak ada. Kita akan tidak ada. Apakah Allah juga seperti itu? Tidak. Tidak seperti itu. Adanya Allah tidak dihubungi oleh tiada. Jadi baqa menafikan tiada. Tiada yang setelah wujud. Tadi tiada yang sebelum wujud. Itu tidak ada. Sekarang tiada yang sesudah wujud. Nah, itu tidak ada juga. Jadi baqa menafikan tidak ada setelah wujud Allah. Jadi jangan kita katakan setelah ada Allah itu tidak ada. Jadi kita nafikan dengan baqa. Arti baqa kekal. Maknanya apa? Ini makna mudah. Adanya Allah selalu ada dan tidak akan pernah tiada. Itu makna yang mudah. Tapi kita menggunakan kita orang ini kan, harus paham. Jadi baqa, kalau yang pertama tadi sudah paham, yang selanjutnya ini mudah. Karena yang susah kan yang pertama. Bagaimana menyesuaikan bahasa, menyesuaikan istilah. Jadi kalau yang pertama sudah dipahami, yang kedua sudah agak lebih mudah, yang kelima mudah lagi. Nah, jadi maka pada baqa saya pikir sudah cukup. Bedanya dengan kitab cuman kalau tadi kita menurut kita tengok ke belakang, kalau baqa tengok ke depannya. Hidup pandangannya dengan kita ini. Kita dari tidak ada, tidak ada. Allah itu ada. Gitu. Jadi sekali ucap aja bang, ada. Kan sama saja kan? Ada terus. Jadi baqa menafikan tidak. Di mana duduk tidak itu setelah wujud. Jadi tidak itu tidak ada. Nah, itu makna menafikan tidak. Nah, itu menafikan tidak. Ibarat daripada nafi tidak. Jadi ini bahasanya harus pakai intonasi ini ya. Apa intonasi? Tahu intonasi? Jangan nanti dibaca makna baqa itu ibarat daripada nafi tidak yang menghubungi. Jadi cara bacanya sudah salah. Nafi tidak yang menghubungi. Jadi apa tidak yang menghubungi? Siapa yang menghubungi? Nafi tidak. Pakai ini pula. Nafi tidak atau mentiadakan tiada yang menghubungi tiada itu bagi ada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau bicara baca, jadi mudah juga sih untuk dipaham. Kalau untuk saya sekolah dulu kan intonasi suara, istilahnya titik koma itu diperhitungkan. Ayah saya pergi ke pasar, itu kata guru dulu. Ada juga yang baca ayah saya pergi ke pasar.
Tadi apa? Ayah saya pergi. Siapa yang pergi ke pasar? Saya. Kalau tadi ayah saya pergi Ke pasar ayahnya. kan dah lain tuh. Ayah saya pergi ke pasar. Tulisannya sama. Karena nak buat tanda baca ayah saya pergi ke pasar. Jadi kita pamit sama ayah mau pergi ke pasar. Tapi kalau ayah saya pergi ke pasar kita baca kan sama saja. Jadi ayah saya yang pergi ke pasar bukan saya. Nah, ini menafikan tidak yang menghubungi. Bagaimana tuh? Jadi nafi tidak yang menghubungi tidak bagi ada zat Allah Ta'ala. Itu yang kedua dari sifat salbi, idam baqa. Dan makna mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Itu yang sudah sering kita hafal. Apa maksud makna daripada mukhalafatuhu lil hawadith itu? Ibarat daripada nafi yang menyamai bagi ada zat Allah Ta'ala itu bagi segala baharu ini. Nafi menyamai berarti tidak ada yang menyamai bagi ada zat Allah. Ada zat Allah, tidak ada yang menyamai, baik dari adanya ataupun ketika adanya. Tidak ada yang menyamai bagi ada zat Allah Ta'ala itu. Tidak menyamai dengan siapa? Bagi segala yang baharu. Yang mana yang baharu? Yang bukan Allah, itu baharu semua. Allah yang kita maksud zat dan sifatnya. Jadi yang bukan zat Allah, yang bukan sifat Allah, yang juga yang bukan asma, itu semuanya baharu. Jadi Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baharu. Itu yang kita nafikan. Nafi sama, tiada sama Allah dengan yang baru. Itu yang kita tiadakan dengan kata kita mukhalafatuhu lil hawadits. Itu harus bisa dijelaskan nanti. Apa yang kita tiadakan dengan mukhalafatuhu lil hawadits? Kita tiadakan tiada sama Allah dengan segala yang baru. Lebih mudah. Qiyam dan makna qiyamuhu binafsih. Ini pun cukup lama kemarin dijelaskan. Kecuali yang tidak ikut. Makna qiyamuhu binafsih. Apa arti qiyamuhu binafsih? Berdiri sendiri. Bagaimana berdiri sendiri? Bayang terus berdiri. Bagaimana berdiri? Ini saya ulang nih, karena ini persoalan paling bahaya ini. Orang seenaknya saja memahami berdiri seperti dia berdiri. Padahal berdiri itu satu sifat, berarti suatu istilah. Jadi tergantung di mana dia digunakan, maka begitulah. Ada istilahnya sendiri. Kamu kan? Yang berdiri, bagaimana berdiri? Kalau orang Aceh bilang, yang mau bilang saya berdiri sendiri, aku berdiri sendiri, dom gerau. Dom, gimana dom gerau? Beda maju. Jadi dom dibayangkan dom. Gimana dom? Beda maju. Padahal dom suatu istilah dom. Aku contoh dan debo. Burung ciri. Peng, dong peng. Orang main cerek. Kaitannya kajam. Kalau surat kelima, kalau kajam, ini baik dong ciri. Mati. Kaki ciri. Pulau Biaman contoh. Naik dong peng. Peng. Mungkin pagi siang sama pagi kerja sehari gelap. Kerja sehari gelap. Peng, mana dia? Peng rupa pipeng mana? Mana dia? Yang gimana dia? Mana dia? Jadi nama dia pengnya mana dia hanya tinggal, ya? Tinggal. Jadi berdiri ini juga yang dibayangkan berdiri. Jadi apa makna berdiri? Makna berdiri sendiri. Sudah kita baca terusnya. Makna qiyamuhu binafsih, diterjemahkan qiyamuhu binafsih itu berdiri sendiri. Itu ibarat suatu istilah tadi daripada nafi berkehendak zat Allah Ta'ala kepada zat yang lain tempat, karena ia sudah adanya. Itu satu, ada dua makna dia. Qiyamuhu binafsih artinya
tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Kepada zat. Tambah di sini zat yang lain. Zat yang lain maksudnya selain dirinya. Apa zat itu? Tempat. Kemarin sudah dijelaskan kan? Ada yang mengatakan, ada kitab yang mengatakan Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Artinya Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada tempat. Ada yang katakan tidak berkehendak kepada zat. Jadi ada yang mengatakan tidak berkehendak kepada tempat, ada yang mengatakan tidak berkehendak kepada zat. Dari dua makna yang sudah dibuat oleh ulama, masih ada yang salah. Tidak. Ciumu ya. Kasus ciumu ya. Tidak berkehendak kepada tempat. Nah, ini bagaimana menjelaskan tidak berajak kepada tempat. Saya ulang yang kemarin. Dikatakan Allah Ta'ala itu, ini penjelasan, tidak berajat kepada tempat. Sudah paham? Belum. Bukan seperti kita. Ini penjelasan. Bukan seperti kita. Kita ini kalau mau duduk, ada tempat duduk. Kalau mau berbaring, ada tempat tidur. Berbaring, tempat tidur. Tuhan tidak berajat kepada tempat. Oh begitu ya. Iya, itu sudah salah, tahu? Jadi salahnya di mana? Tuhan tidak berajat kepada tempat. Pada duduk, Tuhan ada duduk, tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tuhan ada berbaring, tapi tidak ada tempat. Nah, itulah salahnya. Jadi apa juga maksud tidak berajat kepada tempat? Dah, yang tadi salah ya. Yang tadi salah. Yang tadi yang dijadikan akidah. Jadi Tuhan itu tidak berajak kepada tempat, bukan seperti kita. Kita ini kalau duduk mau ada tempat. Kalau berbaring mau tidur ada tempat. Tuhan tidak berajak kepada apa? Tempat. Tuhan ada duduk. Tahu juga ya. Dari kata yang digunakan begitu. Tuhan ada duduk tapi tidak perlu kepada tempat duduk. Tuhan ada berdiri, tidak berajak kepada tempat berdiri. Padahal dalam kitab cuma dikatakan Tuhan tidak berajak kepada tempat. Jadi sampai melebar kemana-mana, itu siapa yang tanggung jawab? Jadi Tuhan tidak berajak kepada tempat. Tuhan tidak berajak kepada zat. Yang mau dikatakan Tuhan itu bukan sifat, tetapi zat. Jadi karena Tuhan bukan sifat, tapi zat, maka zat itu tidak butuh kepada tempat. Karena zat bisa berdiri sendiri. Jadi sifat butuh kepada zat. Zat berdiri sendiri. Allah, wujud yang sudah kita percaya wujud, itu wujud zat. Sudah dihafal kemarin? Tuhan itu zat, bukan sifat. Tuhan itu bukan sifat, tapi zat. Zat bersifat. Tuhan apa itu? Apa juga? Tuhan itu zat, bukan sifat, Jul. Tapi Tuhan itu bukan sifat, tapi zat yang bersifat. Jadi jelas Tuhan adalah zat. Zat berdiri sendiri, tapi sifat berdiri pada zat. Jadi apa arti berdiri sendiri? Tuhan itu zat. Sebenarnya itu yang mau dikatakan. Tapi kenapa sampai paham begini? Itulah karena memang maknanya qiyamuhu binafsi tergolong dalam sifat nafsiyah tadi, salbiyah tadi, maka dikatakan tiada berhajat, tiada berkehendak kepada zat, atau dikatakan tiada berkehendak kepada tempat. Jadi tempat yang dimaksud adalah tempat berdirinya sifat. Tempat yang dimaksud tempat berdirinya sifat. Tempat berdirinya sifat itu apa namanya? Zat. Jadi sama saja. Tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada tempat, sama. Kenapa dikatakan zat? Karena bukan sifat. Kenapa dikatakan tempat? Karena zat itu tempat berdirinya sifat. Jadi qiyamuhu binafsi. Nggak usah tegang lah, yang belum paham saya ulang. Ya, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Bagaimana maksudnya? Jadi jangan jelaskan dulu. Tanya dulu bagaimana maksud berdiri sendiri.
Sebab orang bertanya itu yang dibutuhkan bukan jawaban, yang dibutuhkan kebenaran. Jangan asal jawab. Jadi berdiri sendiri itu bagaimana? Artinya berdiri sendiri yang pertama apa tadi yang ditulis di sini? Nah, ibarat daripada nafi berkehendak zat Allah kepada zat yang lain. Nah, tempat karena ia sudah ada zatnya. Jadi dia itu zat, Allah itu zat. Maka zat itu tidak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat siapa? Sifat. Ini bahasa butuh untuk sekarang kita gunakan, tapi nanti dah tak boleh lagi. Sekarang kita pakai dulu, karena kita masih ini, masih awam, masih memahami apa perlawanan kata saja. Nanti tak boleh lagi kita gunakan berhajat, sifat itu berhajat kepada zat, tak boleh. Nanti kita katakan berdiri, bukan lagi berhajat. Sekarang ucapkan dulu berhajat. Jadi zat bisa berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Sifat tidak bisa berdiri sendiri, tapi berdiri ia pada zat. Maka sifat berhajat, berkehendak kepada zat. Zat itu tempat berdirinya sifat. Maka dikatakan dia itu zat, dia itu tempat. Tuhan Allah tidak butuh kepada zat, atau dikatakan Tuhan tidak butuh kepada tempat. Artinya apa? Tuhan itu zat, bukan sifat. Itulah qiyamuhu binafsih. Nah, jadi qiyamuhu binafsih berdiri sendiri. Apa itu artinya? Jadi ringkasnya saya diingat, qiyamuhu binafsih berdiri sendiri. Apa artinya? Tuhan itu zat, bukan sifat. Nah, itu kesimpulan. Ditanya nanti Bambang, apa hubungannya? Iya, karena zat itu berdiri. Nah, makanya saya katakan qiyamuhu binafsih. Nah, kita tahu. Qiyamuhu binafsih itu apa? Berdiri sendiri. Maksudnya Tuhan itu zat. Apa hubungannya? Ya, karena zat berdiri. Kalau sifat berdiri pada itu namanya berdiri pada yang lain, bukan berdiri sendiri. Berdiri pada yang lain. Sudah jelas belum? Sabar. Jadi dia nafi berkehendak zat Allah Ta'ala kepada zat yang lain tempat karena ia sudah adanya. Dan yang kedua, dia ada dua makna ini. Nafi berkehendak kepada perbuatan orang yang menjadikan dia, karena ia bersifat qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi makna yang kedua dari qiyamuhu binafsih berdiri sendiri itu maknanya apa? Apa makna berdiri sendiri? Apa maksud berdiri sendiri? Allah tidak dijadikan oleh yang lain. Jadi dikatakan tidak berhajat Allah kepada yang menjadikan, kepada yang mengatur dia, yang merubah dan sebagainya, karena Allah memang tidak berubah. Jadi tidak berhajat Allah kepada yang menjadikan. Ini sebenarnya sudah masuk dalam sifat qidam. Jadi kalau qidam sudah paham, maka makna yang kedua ini pun sudah bisa dipahami. Karena makna yang kedua dari qiyamuhu binafsih itu sama dengan pengertian yang ada pada qidam. Sehingga nanti kalau kita belajar dalilnya itu sama saja. Nah, jadi ulang pada qiyamuhu binafsih berdiri sendiri, apa artinya? Ada dua. Yang pertama, tiada berkehendak Allah kepada zat. Yang kedua, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Ditanya kenapa tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan? Allah itu sudah jadi. Adanya Allah tidak diawali oleh tiada. Untuk apa yang menjadikan? Jika Allah ada yang menjadikan Allah, mana lebih awal ada daripada Allah? Lebih dahulu. Siapa? Yang tercipta dengan yang mencipta. Itu awaina yang mencipta. Jadi kalau Allah diciptakan, berarti lebih dahulu adanya pencipta daripada adanya Allah. Maka Allah itu bukan Tuhan. Ada yang lain. Jadi itu tidak mungkin. Maka qiyamuhu binafsih, berdiri Allah sendiri, artinya tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Sudah tidak semua, tidak berkehendak. Apa tadi? Qidam menafikan tidak. Menafikan tidak, mendahului tidak itu berwujud.
Yang kedua, baka, menafikan tidak, yang menghubungi tidak itu bagi wujud. Baka mukhalafatu lil hawadis, itu tiada sama. Qiyamuhu bi nafsihi, tiada berkehendak Allah pada zat, atau dikatakan juga tiada berkehendak Allah kepada tempat. Yang kedua, dari mana qiyamuhu bi nafsihi, tiada berkehendak Allah kepada yang menjadikan. Jadi baju gure yang kamu tahu makna tiga Imran, zat tidak berkehendak pada sesuatu pun nanti. Memerlukan tempat. Tempat kita mau nyojeh kehendak menan. Mana ada? Mana kiamu Yang mau bisa terus, kan? hana zat hana menghajat pada sesuatu pun. Zat. Zat yang lain Zat. sama aja dengan Ya, zat Allah memang lainnya tidak belajar kepada suatu pun. Tapi yang jelas dari sini, Allah itu zat atau bukan. Maka di sini tidak disebut makna yang mudah tidak disebut zat. Tapi tiada berhajat kepada zat. Jadi yang mau dijelaskan bahwa Allah itu adalah zat memang. Jadi kalau Allah sudah zat dari sifat ini, yang namanya zat memang tidak butuh kepada yang lain. Makna yang kedua baru. Makna yang kedua, Allah, zat Allah itu sudah kita temukan dengan yang pertama. Allah itu adalah zat, bukan sifat. Maka pada makna kedua boleh kita katakan itu. Zat Allah tidak butuh kepada yang menjadikan. Makna wahdaniyah. Dan makna wahdaniyah. Wahdaniyah satu. Apa makna satu? Bukan dua. Jadi makna wahdaniyah itu ibarat daripada nafi berbilang-bilang pada zat. Nah, ini ada 5 pembahasan. Nah, kemarin sudah lama di sini, mudah-mudahan malam ini tidak lama lagi di sini lah. Jadi wahdaniyah artinya esa atau satu. Maknanya apa? Makna wahdaniyah itu ibarat daripada nafi berbilang-bilang. Sudah tahu kan nafi tiada, artinya tiada berbilang-bilang. Di mana tiada berbilang-bilang? Pada zatnya. Pada mana lagi? Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Nah, sekarang pada zatnya dulu. Tiada berbilang-bilang pada zatnya. Sama ada ia berbilang-bilang itu dua atau banyak menjadi satu. Dua banyak menjadi satu. Tuhan bukan itu. Menjadi satu. Atau ada berbilang-bilang itu zat yang lain yang menyamai akan zatnya. Sudah jelas. Wahdaniyah artinya satu. Apa satu? Tiada berbilang-bilang. Tiada dua. Tiada yang selanjutnya. Maka dikatakan tiada berbilang-bilang. Satu tidak bisa dibilang. Tahu bilang kan? Bilang itu bukan bilang bahasa Melayu nih. Terhitung. Tidak bisa dihitung. Ya. Satu nak usah dihitung. Coba hitung. Apa dihitung cuma satu? Jadi maka dikatakan tiada berbilang. Jangankan 2, 1,5 pun tidak ada. Kalau 1,5 harus dihitung 1,5 habis. Tapi kalau cuma 1, apa dihitung? Maka dikatakan tiada berbilang. Jadi bilang bahasa Melayu ini bukan bilang bahasa Indonesia. Kalau bilang bahasa Indonesia apa? Ucap juga. Jadi tiada berbilang-bilang pada segala pada itu. Nafi berbilang-bilang pada zatnya. Jadi zat Allah itu tiada berbilang-bilang. Tiada dua lah dulu kita katakan. Tiada dua. Kalau dua sudah tidak ada, 3 apa lagi? Tidak ada 2 zat Allah. Itu melihat kepada zat itu sendiri, atau yang kedua melihat dengan zat yang lain.
Nah, itu harus dipahami itu, melihat pada zat yang lain. Yang lain ada zat atau tidak? Yang lain selain Tuhan ada zat atau tidak? Ada. Tapi zat ini tubuh kita ini adalah zat kita. Dinamakan nanti jirim atau jisim. Nah, itu nanti ada nama lain. Yang jelas inilah zat kita, dinamakan jisim atau jirim. Jadi zat Tuhan tiada berbilang melihat pada zat itu sendiri. Yang kedua dengan melihat perbandingan dengan zat yang lain. Nah, tiada sama zat Tuhan dengan zat yang lain. Itu makna satu zatnya. Apa arti satu zatnya? Tiada berbilang-bilang pada zatnya. Sama ada ia berbilang-bilang itu ada dua zat atau banyak menjadi satu. Ada 2 wujud, 3 wujud, lalu menyatu dalam tubuh Yesus. itu bukan. Nah, jadi tidak ada banyak, tidak berbilang-bilang adanya zat Allah. Zat Allah itu satu, tiada dua. Itu wahdaniyah. Kemudian zat Allah tiada sama dengan zat yang lain. Jadi yang pertama tadi melihat kemana? Pada zat itu sendiri tiada dua. Yang kedua, zat itu ketika kita lihat pada zat yang lain tidak sama zat itu dengan zat yang lain. Udah. Kamu kampung di Banjaran ya? Jadi zat Allah satu, tidak ada dua zat. Zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Maka ada dua pengertian pada wahdaniyah. Satu zatnya itu ada dua pengertian. Yang pertama, zatnya itu tiada dua. Yang kedua, zatnya itu tiada sama dengan yang lain. Dah? Kita ulang dan kita taruh nama. Wahdaniyah artinya satu. Satunya apa? Satu zatnya. Bagaimana penjelasannya? Ada dua. Yang pertama, zat itu, melihat pada zat itu tiada dua. Dinamakan, menafikan, mentiadakan kam muttasil pada zat. Ini iklan saja dulu. Nanti ada menafikan kam yang bisa tangkaplah, yang enggak bisa pun apa-apa. Menafikan kam muttasil pada zat. Tadi yang kedua, zat Allah itu tiada sama dengan zat yang lain. Itu dinamakan kam munfasil. Yang tadi muttasil, yang sekarang munfasil. Kemudian dan Nabi pula berbilang-bilang pada segala sifatnya. Nah, jadi satu wahdaniyah, satu zatnya. Wahdaniyah juga mengandung makna satu sifatnya. Artinya apa? Nabi pula berbilang-bilang pada segala sifatnya. Jadi sifat Allah itu tiada berbilang-bilang. Melihat kemana? Sama ada berbilang-bilang itu dua kudrahnya, dan dua iradahnya, dan dua ilmunya, dan dua hayahnya, dan dua samaknya, dan dua basarnya, dan dua kalamnya. Nah, jadi melihat kepada sifat itu sendiri, sifat yang ma'ani. Ada Allah, ada kudrah, irada, ilmu, hayah, samak, basar, kalam. Berapa kudrah Allah? Satu. Berapa ilmu Allah? Satu. Berapa basar Allah? Satu. Itu artinya tiada berbilang-bilang sifat Allah. Itu wahdaniyah. Wahdaniyah satu zatnya. Satu sifatnya. Apa pengertian satu sifatnya? Tiada dua dari satu nama dari sifat yang ada pada Allah. Ilmu itu satu nama. Ilmunya satu. Kudrah satu nama. Kudrahnya satu. Sudah pernah kita kasih contoh. Ilmu kita ini tidak sama dengan nanti pada inilah, pada perbandingan aja. Jadi ilmu Allah satu, kudrah Allah satu, itu arti satu sifatnya. Melihat kepada sifat yang ada pada Allah itu berapa banyak?
dari satu nama. Bukan dari 20 itu, 20 banyak itu, bukan 20 atau 7 sifat ma'ani itu 7. Tapi dari satu yang 7 itu kudrahnya berapa? Satu. Ilmunya berapa? Satu. Itu maksud satu sifatnya. Nah, ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Muttasil. Kemudian seperti zat ini juga. Satu sifatnya itu pengertiannya kita lihat sifat yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada selain Allah, tiada sama. Tiada sama sifat yang ada pada Allah dengan sifat yang ada pada selain Allah. Allah punya kalam, kita punya kalam. Al-kalam wal lafzul murakkab mufid bil wad'i. Ada kalam itu dalam pada kita ini ada kalam, tapi tiada sama dengan kalam Allah. Nah, ini namanya satu sifatnya. Yang pertama, kalam itu tiada dua. Yang kedua, kalam Allah tiada sama dengan kalam selain Allah. Nah, contohnya kalam. Kemudian contoh ilmu juga seperti itu. Satu sifatnya, apa pengertiannya? Ilmu Allah satu. Yang pertama. Yang kedua, seperti ilmu Allah, tidak ada ilmu pada selain Allah. Pada selain Allah ada ilmu, tapi tiada sama dengan ilmu Allah. Bagaimana ilmu kita? Ilmu kita yang pertama diawali oleh bodoh. Kita lahir tidak ada yang pandai. Nah, semua bodoh. Kemudian ilmu kita dibagi kepada dua. Ada yang harus belajar, ada yang tidak perlu belajar. Contoh kemarin apa? Mengetahui garam asin itu tidak harus sekolah. Nah, mengetahui api panas juga tidak perlu bertanya sama profesor. Nah, tapi untuk mengetahui bagaimana adanya Allah, ini harus belajar. Maka dikatakan adalah ilmu kita ada ilmu daruri, tidak harus belajar, ada ilmu muktasabi atau dikatakan nadhari, harus diusaha, harus berpikir. Kalau tidak mau berpikir, tidak dapat. Jadi ilmu tauhid ini termasuk ilmu nadhari. Dapat kalau mau berpikir, tidak mau berpikir selama tinggal, tidak akan dapat. Cuma mendengarkan saja, tidak bisa. Seperti orang belajar matematik lah ini dia. Mau berpikir, maka dapat. Bukan seperti orang belajar sejarah. Sejarah dengar saja, nanti ingat saja apa yang dijelaskan, tanpa harus berpikir. Tapi kalau matematik tidak bisa. Apalagi ilmu Jadi tauhid termasuk ilmu yang harus kita berpikir. Jadi seperti dari ini Adam dan sebagainya lah. Udah jelas satu sifatnya berarti ada dua pengertian juga. Yang pertama melihat pada sifat Allah tiada dua dari satu jenis. Dan kemudian yang kedua sifat yang ada pada Allah itu tidak ada pada selain Allah. Kalaupun ada hanya kesamaan nama, bukan kesamaan musamma. Itu harus bisa juga musamma atau musamma ya, yang dinamakan. Contoh yang sudah pernah kita kasih apa? Muhammad. Di sini pun ada Muhammad. Di mana-mana ada Muhammad. Namanya sama, orangnya beda. Ada sama. Itu. Bukan Muhammadiyah lagi. Muhammad itu satu nama. Ilyas. Aku kemarin contoh Zulkifli. Ilyas. Banyak nama ya Ilyas. Banyak sekali nama. Tapi banyak nama sama namanya, tapi musamanya tidak sama. Orangnya, kalau untuk orang tadi itu arti musamma itu orang. Jadi ilmu ada pada kita, ada pada Allah, tidak sama, cuma namanya saja sama. Ilmu, basar. Apa basar kita? Harus buka mata. Sehingga orang kita suruh tengok, cari sesuatu, bilang tidak ada. Apa kita katakan? Buka mata. Buka mata, makanya nggak nampak. Nggak nampak kalau nggak mau buka mata. Kemudian harus dibantu cahaya, harus dekat.
Itu basar kita, itu apa? Melihatnya Kita. kita harus punya mata, harus punya kekuatan yang ada di dahi, bukan cuma mata. Kalau ini bermasalah, ada urat di sini. Kalau ini bermasalah, kalaupun mata belum buta, tetap tidak bisa melihat. Seperti ini juga. Ini tidak ada masalah apa-apa, tapi ada urat di dalamnya yang sudah putus. Maka kuping bagus, mendengar. Nah, orang tuli itu apanya yang kurang? Telinganya lebih besar mungkin. Tapi kita panggil, kita akan melikut, lakut mendengar. Nah, kurang lagi. Lagi berarti pakainya orang gure alat lah, Pak. Nah, memang ada. Basar. Nah, jadi artinya itulah untuk membuktikan memang tiada sama pandangan basar kita dengan basar yang ada pada Allah. Jadi kita dibolehkan memberi nama basar, padahal hakikatnya itu memang tidak sama. Jadi itu sifat. Nah, satu sifatnya. Jadi tiada dua sifat Allah. Tiada sama sifat Allah dengan sifat selain Allah. Menyampaikan zat nafi pula atau berbilang-bilang sifatnya yang lain itu yang menyamai akan segala sifatnya itu pada pihak qidamnya dan baqanya dan mukhalafahnya bagi segala yang baru ini, dan boleh mengadakan dan boleh mentiadakan dan boleh menentukan segala itu. Bukan segala. Menentukan segala mungkin daripada setengah yang harus atas segala mungkin. Maka sekaliannya itu nafi semua. Nafi semuanya itu bagi zat Allah Ta'ala. Ada yang tertinggal. Bisa pada afalnya. Jadi masih pada sifat. Satu sifatnya dia ada berbilang-bilang pada segala sifatnya, sama ada berbilang itu dua kudrahnya, dua iradahnya tadi, dan seterusnya. Kemudian juga nafi berbilang-bilang sifat yang lain itu ada sifat yang lain yang menyamai dengan sifat Allah. Sifat Allah kadim, sifat orang lain kadim. Seperti umpama tadi kita katakan kita punya kalam Allah kadim, kalam kita kadim juga. Bagaimana kalam kita kadim, sedangkan kita saja tidak kadim. Kemudian kalam Allah kekal, kalam kita kekal. Mana ada orang bisu bisa ngomong. Orang mati masih berbicara. Ada orang mati masih berbicara, tidak. Nah, orang mati entah apa mana. Tapi kata orang ceramah, roh pulang. Setiap malam Jumat nanti amal juga roh kembali. Lalu dia katakan yaman apa? Ya, sakana buyut. Yaman sakana buyutana. Wahai orang-orang yang duduk di rumahku. Itu kata siapa? Kata orang mati. Tadi siapa bilang orang mati tidak bisa ngomong? Kata apa? Nah, mohon penjelasan. Gimana? Bunuh pegang orang mati. Nah, sekarang itu yang ceritakan itu siapa? Katanya Nabi yang katakan ya man sakana buyutana, ya man labisa suyubana. Hai orang yang duduk di rumahku, wahai orang yang pakai pakaianku, wahai orang yang tidur, yang makan makananku, aku kenyang, aku kedinginan. Itu roh-roh orang maksiat. Enggak punya tempat yang tenang. Kalau roh orang taat mana begitu? Tahu apa rumah ini dia? Ya, wahai orang duduk rumahku, sudah duduk saja, aku sudah punya rumah. Duduk saja kamu rumah, kamu bayar listrik sendiri, saya tidak ada urusan. Tapi yang nggak ada rumah ini, maka kembali dia. Jadi yang masalah ini, itu kok ada yang bisa jawab? Ya,
Gimana? Yang ngomong itu hidup. Yang ngomong itu roh. Roh tidak mati. Yang mati tubuh. Maka yang dikatakan mati, berpisahnya roh dengan tubuh. Tubuh inilah yang mati. Roh hidup. Roh itu 10, salah satu dari 10 makhluk Tuhan yang dia tidak ada dan dikekalkan. Surga tidak ada, dikekalkan. Neraka dari tidak ada, dikekalkan. Roh dari tidak ada, dikekalkan. Ada 10, sudah sebutkan 3, yang 7 cari sendiri. Cari sendiri, beli kitab Imaduddin. Kalau kita Imaduddin ada tu. Kitab Imaduddin karangan Abu Dukiraya. Jadi tiada sama sifat Allah dengan sifat kita pada pihak kidamnya, pada pihak bakanya, pada pihak mukhalafahnya bagi segala yang baharu. Ilmu kita sama dengan ilmu orang lain. Ilmu kita tetap diawali oleh bodoh baru pandai. Kemudian pada pandai ini mungkin kita ini sama-sama bodoh, sama-sama pandai. Tapi pandai dan bodoh ini bertautan. Artinya pandainya tidak sama pandai, bodohnya tidak sama bodoh. Yang jelas ada bodoh dan pandainya. Jadi kita ini sama. Jadi ilmu kita begitu. Kemudian kita katakan punya kudrah kita, punya kekuatan kita katakan. Apakah kudrah kita ini bisa mengadakan dan mentiadakan? Nah, ini tidak. Maka tidak sama dengan yang ada pada Allah. Apa lagi? Dan boleh menentukan. Nah, kita juga punya kemauan, punya iradah. Apakah iradah kita bisa menentukan segalanya? Bisa menentukan sebahagian dari semua yang harus? Tidak. Hanya iradah Allah yang menentukan segalanya. Allah yang punya kehendak, manusia tidak punya kehendak. Nanti baca Quran pada akhir surat At-Takwir. Iza syamsu kuwirat. Ada tuh. Ada dalam Al-Quran. Di ujungnya wa ma tasyaun. Tidak ada kehendak mereka. Illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kecuali berkehendak oleh Allah, pemilik semesta alam. Jadi tidak ada kehendak kita. Wa ma tasyauna. Tidak ada kehendak mereka. Illa ayyasha'allah, kecuali berkehendak oleh Allah rabbul alamin, pemilik semesta alam. Jadi yang tertulis sudah habis, tapi satu lagi tertinggal. Jadi saya jelaskan. Tadi wahdaniyah ada 5 dia tuh. Satu zatnya ada 2 pengertian, satu sifatnya ada 2 pengertian. Yang terakhir di sini tidak ada, tapi kemarin sudah ada. Yang satu lagi, satu perbuatannya, af'al. Yang namanya af'al itu banyak. Af'al itu jamak daripada fi'lun. Fi'laini af'al. Perbuatan banyak. Satu perbuatannya itu maksudnya apa? Tidak ada yang menciptakan perbuatan selain daripada Allah. Manusia dan selainnya, selain daripada Allah, tidak bisa menciptakan, mengadakan, mentiadakan perbuatannya sendiri. Itu maksud satu perbuatan. Allah yang ciptakan perbuatan. Manusia cuma berbuat, tidak menciptakan perbuatan. Manusia cuma berbuat. Cuman apa? Berbuat. Yang lain lah. Jadi manusia cuma menggerakkan, tidak bisa menciptakan gerak. Menggerakkan pun bukan urusan kita sebenarnya. Menggerakkan itu juga urusan Allah. Mereka kan sudah ditanyakan, tangan siapa bergerak? Tangan saya. Bukan tangan Tuhan yang bergerak ini. Tangan siapa bergerak? Tangan saya. Siapa yang menggerakkan? Bukan saya. Tuh, Tuhan. Tuhan yang menggerakkan. Kalau contoh dulu kami waktu sama almarhum Abu, cincin di tangan. Nah,
Kita gerakkan cincin, kita gerakkan tangan, cincin bergerak. Ditanyakan, tangan siapa bergerak? Tangan saya, siapa gerakkan? Ya Tuhan. Nah, kenapa cincin bergerak? Karena bergeraknya tangan. Siapa yang gerakkan cincin? Ya tangan. Nah, itu Mu'tazilah. Jadi yang menggerakkan cincin Tuhan. Ketika kita menggerakkan tangan. Jadi bukan kita yang menggerakkan cincin. Kalau kita menggerakkan cincin berarti tangan kita punya kekuatan untuk menciptakan dari tiada gerak menjadi gerak. Jadi Tuhan itu ya menciptakan. Kalau Tuhan mau, tangan bisa bergerak, tapi cincin tidak bergerak. Bagaimana? Kita pun tidak pernah tengok. Tapi bukan suatu yang mustahil. Bisa itu. Bisa. Apa kan banyak tuh. Batu tidak ke langit dan juga tidak menyentuh bumi, kan ada. Batu di Mekah. Di Mekah di mana? Pokoknya di bumi inilah. Ke langit bukan, ke bumi pun kok bisa? Siapa yang menahan? Kita jawab malaikat. Pernah tengok malaikat? Belum. Kok bisa katakan itu malaikat? Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau menurut kita, kalau tidak tergantung, pasti ditaruh di bumi. Tapi ini tidak. Jadi ada batu yang seperti itu, melayang-layang saja, dan tidak bergerak pun. Batu tetap tidak turun dan tidak naik. Itu kan ada. Jadi bukan suatu yang mustahil. Tangan bergerak, cincin bisa tetap, bisa bergerak. Kalau Allah tidak menggerakkan. Sudah jelas? Jadi satu perbuatannya artinya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu. Kamu itu manusia contohnya. Dan yang menciptakan perbuatan. Yang menciptakan perbuatan yang mana? Yang kamu lakukan. Siapa lakukan? Kamu. Siapa ciptakan? Allah. Yang lakukan kamu. Yang ciptakan Allah. Jadi karena kamu yang lakukan, maka kepada kamulah diberikan pahala, kepada kamulah diberikan siksa. Allah cuma ciptakan, yang lakukan kita. Seperti itu dalam ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kita, kamu situ, kamu, kalian, dan yang menciptakan perbuatan, ya, yang menciptakan perbuatan yang kalian lakukan. Siapa lakukan? Kalian yang salat maka diberikan pahala. Kalian yang maksiat maka diberikan siksa. Memang Allah yang ciptakan. Jangan salahkan yang mencipta, salahkan yang melakukan. Kenapa maksiat? Allah nanti dulu. Jadi sudah jelas. Jadi intinya pembahasan lain ini tidak sampai pada dalil dulu. Sampai mana tadi? Maka sekaliannya itu nafi, semuanya itu bagi zat Allah Ta'ala. Itulah makna esa itu. Sudah cukup. Itu dalil. Jadi kesimpulan, sifat nafsiyah ada 5. Pudra apa? Qidam, bapa, mukhalafatul hawadis, yang binafsi wa niat. Kenapa dikatakan salbiyah? Yang padahal salbi itu maknanya tidak, karena kelima-lima sifat tersebut mentiadakan yang tiada patut dipersifat Allah, yang tiada layak Allah dengan hal-hal tersebut, ditiadakan dengan 5 sifat ini. Sehingga seluruh sifat yang 5 ini ketika kita tengok maknanya, maka semuanya bermakna tidak. Apa makna tidak? Tidak ada awal. Apa makna baqa? Tiada akhir. Apa makna mukhalafatul hawadis? Tiada sama Tuhan dengan yang baru. Apa makna wahdaniyah? Qiyamun nafsi? Tiada berhajat, tiada berkehendak kepada tempat, tiada berkehendak kepada yang menjadikan. Dan yang terakhir, wahdaniyah, tiada dua Allah Ta'ala. Tiada dua zatnya, tiada dua sifatnya, tiada dua perbuatannya. Pada zat ada 2 surat, ada 2 pengertian. Pada sifat ada 2 pengertian, pada perbuatan 1 pengertian. Sehingga jumlahnya pada wahdaniyah itu 5 pengertian. Jadi kalau belum paham yang mana 5, nanti cari sendiri. Yang mana 5? Tadi sudah jelaskan, maka sekarang cari sendiri. Yang mana 5 itu pada wahdaniyah itu 5 itu yang mana? Ada di situ. Nah, bukalah sendiri. Sudah cukup.
Kata ya. Tidak semua. Allah. Dia makan ampung pun. Ya. Boleh baca. Ya, budak benar di pian nampung ada kena wujud, ada tanam pun. Ah.